kita tuh profesi saya kebetulan berhubungan dengan hukum tuh ada Iya. bukti otentik. Nah, otentisitas dari eh, kitab tadi itu berarti apakah bentuknya langsung sebuah kitab dalam bentuk buku, kemudian turun dari langit kemudian ke bumi, itu atau dituliskan, Ustaz? Oke. Kalau yang kitab sebelumnya itu turun Turun tuh berarti dalam dalam bentuk bentuk iya, kitab gitu, kitab. buku, Ustaz. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Circle Sejalan, kita buka jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita lanjutkan podcast Siap. kita. Kali ini kemudian kita akan insya Allah membahas suatu hal yang kemudian kita sempat singgung sebelumnya terkait dengan Quran, karena antum memang mempunyai spesialisasi di bidang Quran dan juga kajian-kajian antum mengulas mengenai peradaban dan juga sejarah Islam. Ustadz, Ana kemudian mau lebih jauh membahas dan kemudian sekaligus juga belajar mengenai Quran. Terkait sebelumnya kita pernah bahas, Ustadz, gimana sih cara kita kemudian berinteraksi dengan Quran. Sehubungan dengan Quran itu merupakan mukjizat dari Rasulullah SAW yang kita dapati hingga hari ini. Kita kemudian kalau mengenal Quran sampai hari ini adalah bentuknya mushaf, Quran berbentuk buku dan seterusnya. Nah, kita kemudian saya kemudian ingin mengulas lebih jauh bagaimana sih, Ustaz, sebenarnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian menjadi mukjizat dan memastikan Al-Quran ini adalah benar kemudian perkataan Allah. Dan kemudian bagaimana kemudian Allah menjaga itu, kemudian menurunkan itu kepada Rasul dan hingga sampai kepada kita hari ini. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik sekali ya. Quran itu nggak akan pernah habis-habisnya kalau kemudian kita kulik ya. Sehingga ada ungkapan yang sangat menarik ya. Kulla syai'in yartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un nadim. Apapun yang melekat dengan Quran pasti dia akan menjadi mulia. Nah, di dalam Quran itu disebutkan kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah umat yang rabbani. Siapa mereka? Ya, pembelajar, pengajar dan pembelajar. Gitu. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik Anda itu kata Nabi orang yang belajar dan orang mengajarkan. Nah, ini kan jelas bahwa orang terbaik itu adalah orang yang kemudian orang yang berinteraksi dengan Quran. Dan dalam bahasa Arab disebut ta'ammul ma'al Quran. Nah, kalau kita lihat Quran ini ada satu disiplin ilmu dalam ilmu Quran ya. Disebut dengan asbabun nuzul atau ayat awal dan akhir turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena antum tadi bicara bagaimana proses turunnya Al-Qur'an dan awal sampai akhir. Nah, ada ilmu yang disebut dengan Ummul Quran. Ummul Quran itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, di dalamnya ada tema tentang asbabun nuzul, ada nasakh mansukh, kemudian ada tafsir, ada awal dan akhir surat yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada qiraat dan seterusnya. Nah, ini kita akan bahas satu tema dalam kajian Ulumul Quran itu, yaitu ayat apa yang pertama kali turun pada Nabi dan ayat apa yang terakhir turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana proses turunnya. Nah, kan ini menarik sebenarnya. Nah, kalau kita baca sirah Nabawiyah ya, di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 38 tahun, 29 sampai usia 40 tahun itu Nabi sering berkhuzlah. Khuzlah itu artinya menyendiri. Ya, kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Mekah itu kemudian bergeser
ke sebuah bukit ya, disebut dengan bukit apa? Gunung di Gua Hiro. Ya, nggak jauh dari kota Mekah ya. Masih di Mekah ya. Nah, Nabi SAW di usia 38 tahun, 39 tahun itu Nabi sudah terbiasa. Kenapa? Ya, menghindari ya perilaku masyarakat jahiliyah yang sudah begitu begitu rusak moralnya. Maka Nabi nggak suka tuh. Maka Nabi selalu naik ke situ berkhuzlah menyendiri kemudian bertafakur. Ini sebelum kenabian Rasul itu mendapat wahyu. Nah, pada akhirnya dalam banyak literasi termasuk hadis Al-Bukhari ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun itu mendapatkan peristiwa yang itu disepakati oleh para ulama, peristiwa pertama, wahyu pertama turun pada Nabi ketika malaikat Jibril menampakkan dirinya dan wujud yang kemudian tidak pernah dilihat sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ketakutan di dalam gua Hira tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril dengan sekencang-kencangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk membaca. Bayangkan, kata malaikat Jibril, "Iqra." Ya. Kata Nabi, "Ma Nabi Qori, aku nggak bisa baca." Gitu. Sampai 3 kali perintah itu Nabi mengatakan ma Nabi Qori, sampai ayat perintah keempat itu malaikat Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian langsung turun kemudian langsung bertemu dengan Sayyidina Khadijah ya, dan bercerita tentang peristiwa yang dialami. Nah, disepakati oleh para ulama, ayat itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu surah pertama, dan ini menandakan Nabi menjadi Rasul dan Nabi terakhir sepanjang sejarah para Nabi dan para Rasul. Nah, itu adalah awal mula dan itu adalah surat pertama ya dari surah Al-Alaq itu menandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi akhir zaman yang menerima wahyu dari langit. Nah, baru kemudian ya berikutnya itu adalah wahyu, diantaranya adalah surah Yal Mudaththir, Yal Muzammil dan seterusnya. Ayat-ayat itu termasuk surah Al-Fatihah dan sebagainya, di antara surat-surat yang awal-awal turun setelah surah Al-Alaq. Nah, dari 114 surah itu. Kemudian turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, turunnya di mana? Di Mekah dan di Madinah. Nah, maka ada di dalam Quran itu disebut dengan Maki, Madani. Ada surah yang turun di Mekah, ada surah di Madinah, maka disebut dengan judul Maki dan Madani. Nah, itu surah Makiyah dan Madani. Baik, Ustaz. Kemudian saya tuh kemudian punya pertanyaan. Jadi pada saat turunnya surat Al-Alaq itu sekaligus kemudian diangkatnya Rasulullah. Iya. Jadi seorang nabi. Apa sebelum turun ayat Rasul diangkat seorang nabi? Oke. Nah, ini menarik sebenarnya. Kata-kata sunnah. Ya. Ini kata-kata sunnah ya. Kata-kata sunnah itu apa sih? Kata sunnah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa amalin wa taqrin wa sifatin. Ya. Apa-apa yang melekat dan disadarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, ya, kemudian persetujuan Nabi dan sifat yang melekat pada diri Nabi itu bagian daripada sunnah. Ya. Nah, pertanyaannya, kapan mulai dihitung kata sunnah itu? Ya. Apakah kemudian setelah dideklarasikan Nabi sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman di usia 40, atau perkataan dan ucapan Nabi itu sebelum usia 40 bisa dikatakan sesuatu yang kemudian disebut sebagai sunnah? Sunnah. Ini yang kemudian dibahas oleh para ulama. Kemudian nanti ada pertanyaan. Kalau kemudian hanya dibatasi pada usia 40 tahun sampai 63 tahun, berarti nyaris berapa itu? 23 tahun. Berarti apa yang melekat disadar pada Nabi dari ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat yang melekat pada Nabi itu bagian daripada sunnah. Ya. Nah, maka pertanyaannya yang sebelum itu, ya, mungkin bagaimana? Dari usia dewasa sampai 40 seperti itu apa? Seperti apa? Seperti itu.
Nah, ini yang kemudian dikaji oleh para ulama. Gitu. Termasuk nanti adalah Nabi itu ternyata, kalau kita lihat sirah nabawiyah itu, lebih panjang perjalanan beliau sebagai bisnismen Ya. daripada kenabian. Ya. Bagaimana kemudian beliau eh, diasuh oleh Pamannya, kakeknya, dan pamannya, kemudian dikasih amanah, dikasih ya, amanah, mengembala, kemudian kemudian dikasih amanah menjual dagangan, dagangan, kemudian ya, bertemu dengan Siti Khadijah itu Khadijah, gitu ya, sebagai saudagar saat itu, saudagarnya saat itu, pemodal bahasanya, pemodal, dan beliau menjalankan, ya, ya, amanahnya Khadijah saat itu, ya, kemudian membuat satu perjalanan yang panjang, yaitu ekspor impor, ya, dan itu ekspor impor, nama ekspor impor berarti internasional tuh. ya. Nah, usia Nabi masih muda, sudah bisnisnya internasional, ekspor impor. Ya. Nah, dan itu dilakukan sampai usia 40 tahun loh. Ya. Karena Rasul itu menikah pada usia 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Dengan kondisi Khadijah saat itu sudah sampai ke 40, 40. Kan 15 tahun. 15 tahun. Nah, sebelumnya? Ya. Artinya di sini kita bisa memberikan gambaran bahwa Nabi itu sebenarnya matang secara dunianya dulu, baru kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, saya mencoba kemudian mentadaburi sirah Nabi SAW ini. Kenapa? Terkadang begini, Pak. Ini kan kita di dunia dakwah ya. Terkadang ketika kita berbicara kepada umat, kepada orang atau siapapun, ketika kita sudah free dunianya, maka orang seringkali akan jauh lebih respect daripada orang yang kemudian tidak free secara dunianya. Terkadang, contoh berbicara tema zuhud. Zuhud panjang sekali tuh kalau di kitab Riyadhus Shalihin, Ustaz. Betul. Apakah kemudian memang betul kita zuhud atau memang kita nggak punya uang? Ya. Coba bayangkan kalau saya berdakwah kepada para konglomerat, orang yang punya banyak uang, dan saya memang nggak punya ekonomi yang baik. Kemudian saya berbicara zuhud terhadap mereka, kira-kira gimana pandangan mereka? Ya mungkin akan dia bilang, karena lu miskin aja Ustadz, kalau ya zuhud kan begitu gitu loh. Nah, artinya kalau kita asal gitu ya. Nah, kalau kita lihat Nabi ini kan menarik nih sebenarnya. Justru Allah itu pengen memberikan gambaran bahwa sebaik-baik orang itu seperti Nabi. Memang dia free dari sisi dunianya, sehingga kemudian ketika dia berdakwah, dia jauh lebih mantap. Tidak ada beban dan seterusnya. Nah, kita nih kadang-kadang fatwa kita ini kadang-kadang, mohon maaf nih ya, terkadang itu masih tergadaikan ya oleh amplop, oleh kepentingan dan seterusnya. Ini yang membuat kemudian kita tidak bisa mengikat umat ini dengan fatwa. Terkadang fatwa kita bisa dibeli. Nah, balik lagi ke tadi ya. Ini menarik juga nanti kalau kita kaji sebenarnya. Ya, fatwa ulama itu dibeli. Gitu. Nah, tarik lagi bahwa di usia Nabi 40 itu kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, kenapa di usia 40 tahun gitu? Nah, di dalam Quran tuh kata-kata 40 itu beberapa kali digambarkan. Arba'ina sana dan seterusnya. Nah, kalau kita kaji dari psikologi, kata 40 itu menjadi misteri. Maka ada buku misteri usia 40. Nah, diantaranya adalah ternyata di usia 40 itu disebut dengan ar-rusydu, masa kematangan. Apalagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Masa oke-okenya. Nah, ulama memberikan penjelasan usia-usia seperti itu disebut ar-rusydu, masa kemasan. Kalau ada orang kemudian tidak taubat-taubat di usia 40 tahun ke atas, jangan-jangan dia akan susah untuk kemudian mendapatkan kata-kata husnul khotimah. Tapi kalau kemudian di usia sebelum 40 dia sudah baik dan seterusnya, usia 40 ke sana aja akan dimudah dituntut untuk menemukan jalan husnul khotimah. Makanya kata 40 itu menjadi barometer. Itu yang pertama. Yang kedua,
menariknya adalah kata 40 itu seringkali kemudian dijadikan standar sebuah kepemimpinan. Kenapa? Karena usia 40 itu jauh lebih matang dari psikologi, dari pola berpikir, sikap, dan lebih bijak. Nah, semakin usia ke atas, semakin harusnya lebih bijak. Dari mana kita tahu? Begini, ini pengalaman pribadi. Ketika pertama-tama kali pulang, ya kuliah, semangat membara. Sana sini salah, orang salah. Di mata kita itu semua orang salah gitu loh. Nah, ini yang saya bilang ke teman-teman, ilmu sabuk putih. Dalam dunia persilatan itu, ketika ada orang sabuk putih, kecenderungannya adalah pengen lawan semua orang. Hajar sana sini. Tapi ketika kita lihat orang yang sudah sabuk hitam, apalagi dia sudah dan 1 dan 2 dan seterusnya, gitu. Seringkali kemudian disenggol biasa aja. Tapi jangan coba-coba antum senggol sabuk putih, habis kita. Nah, itulah ilmu seperti itu. Gitu. Bahwa kalau tadi dengan perumpamaan tadi sabuk hitam, itu lebih banyak kemudian dapat wisdom. Wisdom. Kebijaksanaan. Dan karena itu didapatkan di angka 40 loh. Karena dia udah banyak terbentur sana sini gitu ya. Tadi yang sabuk putih kan membenturkan diri. Membenturkan diri dulu supaya tahu rasanya gimana gitu kan. Nah, ini menarik Pak Sri, ini satu ya. Kata guru saya dulu gini. Ketika pulang, yaitu awal-awal dulu belajar ya, melihat orang tuh salah semua gitu. Pada akhirnya dia bilang gini, ya tidak mengapa. Pada akhirnya dia akan menemukan dan akan menyadarkan, dia akan tersadar pada titik tertentu. Betul. Ternyata ketika kita sudah banyak ketemu orang, jam terbangnya tinggi, ya luas pergaulannya, dia mindsetnya dibuka. Disitulah kemudian, oh ternyata ada loh pendapat orang lain di situ yang kira-kira memiliki referensi yang berbeda, yang itu harus dihormati dan seterusnya. Iya. Tadi mungkin di podcast yang lain tadi kita sudah sampaikan bahwa berbeda itu suatu hal yang biasa. Yang biasa. Balik lagi ke Quran, Ustaz. Ya. Kalau tadi antum sampaikan bahwa ayat pertama adalah Iqra, surat Al-Alaq, Ustaz ya. Betul. Kemudian bagaimana sih Ustaz sebenarnya Ustaz proses turunnya Quran ini? Apakah selalu di Gua Hiro? Kemudian apakah harus ada kejadian tertentu dulu baru kemudian turun Al-Quran? Gini. Kalau kita lihat beberapa dalil ya, bahwa Quran ini turun dari Lauhul Mahfuz. Itu sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah ini nama lainnya 3. Baitul Izzah, Bait artinya rumah, Izzah mulia. Kemudian bawa ke Nujum, ya. Kemudian sama Dunya. Ini ada di surah. Enggak, ini apa namanya? Ini kajian ulama nih. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini sekali turun. Ini berdasarkan Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini susunannya sudah dari Bismillah sampai Al-Ikhlas atau dari Al-Alaq? Betul, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Disepakati oleh ulama nih. An-Nas maksudnya. Ya, dari An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu blok sekali turun. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Atau sama Dunia namanya, atau Mawaqi'un Nujum namanya. Nah, baru dari Baitul Izzah ini turun ke bumi. Nah, itu beransur-ansur diawali oleh surah Al-Alaq, diakhiri oleh surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ada nggak Ustaz tafsir kenapa itu diturunkannya terbalik, bukan seperti dari Baitul Izzah, seperti yang sudah tersusun dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti ada ceritanya. Nah, kenapa kemudian diawali dari Iqra? Karena umat ini diajarkan supaya kemudian melek, supaya suka membaca. Kenapa? Tidak ada cara terbaik untuk membuka pikiran kecuali dengan membaca.
Maka umat Islam itu nggak boleh bodoh. Umat Islam ini nggak boleh nggak pinter, harus pinter. Syarat menjadi umat Islam itu apa? Ya pinter. Paripurna dia. Paripurna dia. Gitu. Nah, itu. Yang kedua, ya Quran itu ketika diturunkan dari Baitul Izzah ya ke dunia itu secara beransur-ansur. Kenapa? Supaya dimudahkan untuk kemudian dipelajari dan diamalkan. Logiknya begini. Ini masyarakat jahiliyah, orang-orang pada saat itu yang melakukan apa saja karena tidak ada hukum di antara mereka. Iya. Tiba-tiba kalau kemudian dikasih satu Quran langsung turun, dari mana dia harus mengamalkan Quran itu? Iya. Makanya ya Quran itu menyebutkan wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran itu bertahap. Tujuannya apa? Untuk memudahkan para sahabat pada saat itu yang baru masuk Islam supaya kemudian mengamalkan Quran itu mudah. Islam ini mudah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya permudah orang, jangan dipersulit. Iya. Makanya redaksi Quran itu kan bukan neraka dulu baru surga, tapi surga itu basyiru, beri kabar manusia. Makanya kan jadi ustadz itu kalau bisa jangan nerakanya dulu gitu, surganya dulu gitu lah. Makanya kalau jadi ustadz itu enak-enak gitu loh. Jadi kalau orang udah tahu surganya, baru kemudian tahu apa siksa neraka. Siksa neraka. Makanya nih ada teman saya nulis buku 101 kesalahan masuk masjid. Saya bilang, lu kenapa gak nulis 101 keutamaan masuk masjid? Kan jelas Nabi mengatakan basyiru, berikanlah gambar gembira. Ya, wala tunaffiru, jangan membuat orang tuh lari dari Islam. Yeah. Itu. Nah ini ada apa namanya menarik nih. Ada cerita di apa ya, di Afrika nih ceritanya. Seorang dai keras, nggak ada negosiasi terhadap hukum. Dia mendakwahkan satu kaum, kepala sukunya masuk Islam, mau masuk Islam gitu. Ketika masuk Islam, ya kemudian si dai ini mengatakan kamu harus khitan, harus khitan nih gitu ya. Kemudian dia takut, harus dikhitan udah gede gini kan. Memang nggak ada solusi lain, kira-kira begitu. Nggak ada, harus khitan. Harus. Oh kalau gitu saya nggak jadi masuk Islam, gitu ya. Saya murtad. Kemudian ketika dia dengar oleh dai tersebut, Islam mengajarkan potong. Ini kisah nih, Ustaz? Di kisah, gitu. Potong nih palanya. Terus si kepala suku mengatakan, ini aneh nih Islam ini. Masuk Islam dipotong, kalau dipotong gitu lah. Nah, apa maksud dari kisah tadi? Bahwa kita itu diperintahkan bijak terhadap orang lain. Wisdom tadi, Ustaz. Wisdom. Harus banyak toleransinya kepada orang lain. Sehingga yang dikedepankan itu adalah kabar baik. Baru kemudian pelan-pelan kemudian orang itu diarahkan ke Islam. Baru kemudian pelan-pelan kemudian diajarkan ini neraka dan seterusnya. Baru dia kemudian radix atau mengakar. Betul gitu. Nah itu tujuannya sebenarnya. Kenapa kemudian Quran itu beransur dari Al-Mulfaz ke Baitul Izzah. Dan ketiga, ini pelajaran ketiganya adalah untuk kemudian dimudahkan, dihafal. Kenapa? Karena kalau kita lihat, saya mau ke sana tadi. Ya, untuk dimudahkan dihafal kan. Kenapa? Dari 104 ya wahyu atau saya sebut dengan kutubus samawiyah. Kitab-kitab langit itu ada 104. 4 berbentuk kitab, 100 berbentuk suhuf. Ini menarik nih, mungkin belum pernah dengar nih. 4 berbentuk kitab, 100 berbentuk huruf. Suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Iya, papan-papan saja ya. Iya, lembaran. Kalau kita ngeprint itu kan ada lembaran-lembaran gitu. Lembaran itu suhuf namanya. Belum terdokumentasikan jadi buku gitu. Itu 4 dalam bentuk buku ya, 100 dalam bentuk suhuf. Dari 124.000 nabi, 315 rasul itu kemudian dibagi kepada nabi siapa? Pertama, 50 kepada Nabi Sis, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. 50 suhuf, 50 lembar. Itu yang diajarkan kepada generasi-generasi anak-anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Adam sampai generasi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi Idris dapat 30. Dapat 30 suhuf. Kemudian
10 dikasih kepada Nabi Ibrahim dan 10-nya dikasih kepada Nabi Musa sebelum dapat Taurat. Maka kenapa dalam surat Al-A'la itu disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa? Dan kami kasih suhuf kepada Ibrahim dan Musa. Itu juga, ternyata tuh maksudnya itu ya. Itu itulah. Nah, baru kemudian apakah ini ada di Quran atau di ada hadis? Ada dalam hadis. Okay. Tapi dan Quran menyebutkan sufi Ibrahim wa Musa kan dalam. Tapi jumlahnya kan nggak disebutkan, disebutkan dalam hadis. Oh, di hadis. Oke. Hadis. Dan disebutkan oleh para ulama juga seperti Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian 4 berbentuk kitab. Nah, sebut dengan kutubus samawiyah. Ya. Pertama Taurat yang turunkan kepada Nabi Musa setelah mendapatkan suhuf tadi, 10 suhuf tadi. Kemudian Daud, Ten Commandment itu ya. Ya, nah Daud, kemudian Isa, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, 3 pertama ini, 3 sebelum Al-Quran ini, tidak ada satupun yang hafal. Karena dia langsung turun. Tidak ada satupun yang dihafal. Dihafal kecuali oleh nabinya. Oke. Ya. Dan ada satu riwayat menyebutkan Nabi Uzair itu adalah salah satu yang menghafal Taurat setelah Nabi Musa. Baik. Berarti keempat dari kitab ini dihafal oleh nabinya. Para nabinya. Ya. Termasuk Nabi Musa. Bahkan Nabi Isa. Ya, bahkan Nabi Musa itu kalau ketika Quran idhhab ila fir'auna innahu tagha, kamu pergi ke Firaun untuk mendakwakan keadaan sesuatu melebihi batas. Ya. Itu Nabi Musa megang loh. Taurat suhufnya atau megang Taurat itu. Iya. Dipegang. Artinya ini menunjukkan bahwa nabinya saya memegang. Nah, tapi uniknya Quran itu turun bukan suhufnya yang turun. Kitabnya, tapi by suara. Sehingga apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dihafal langsung oleh Nabi, direkam. Sampai 23 tahun. Ya, terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surah, terdiri dari 6.632 ayat dan seterusnya. Ya, salah para ulama di situ ayatnya. Nah, ini kan menarik. Kenapa Quran itu kemudian turun dengan suara? Bukan seperti kitab kita sebelumnya. Saat Ana kemudian terbetik ya, Sat. Karena kan kalau kita tuh profesi saya kebetulan berhubungan dengan hukum tuh ada bukti otentik. Nah, otentisitas dari kitab tadi itu berarti apakah bentuknya langsung sebuah kitab dalam bentuk buku, kemudian turun dari langit kemudian ke bumi, itu atau dituliskan, Ustaz? Oke. Kalau yang kitab sebelumnya itu turun. Turun tuh berarti dalam bentuk iya, kitab itu buku, Ustaz. Nah, tapi kalau Quran itu dalam bentuk saut, bersuara. Jadi bentuknya langsung kitab, bahasanya itu bahasa apa, Ustaz? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Oke. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Arabian, menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Bukan, ya kitab yang sebelumnya, Ustaz. Yang 3 tadi. Yang tidak tadi tentu dengan bahasa masing-masing. Oh, dengan bahasa masing-masing. Iya, dengan bahasa masing-masing. Ya, kalau Nabi Ibrahim itu kan bahasa Ibrani dan seterusnya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad ini menarik. Ya, kami turunkan Quran Arabian menggunakan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, supaya kalian kemudian cerdas. Makanya saya bilang, orang belajar Quran dan belajar bahasa Arab itu pasti dia akan menjadi cerdas. Coba aja lihat. Ada argumentasi terbalik tuh, Ustaz. Apa? Dari salah satu prof di salah satu universitas yang mengatakan bahwa menghafal itu mengurangi IQ itu. Wah, ini yang benar. Profnya nggak benar itu. Kata Quran, ya, sesungguhnya kami doktor atau prof ya. Jadi coba bisa dicek teman-teman ya di YouTube, ada yang mengatakan seperti itu karena seolah-olah menganalogikan seorang penghafal itu sebagai beo, Ustaz. Oke. Ini sebenarnya kita bisa bantah sebenarnya dengan banyak fakta sejarah manusia bahwa hafalan itu adalah salah satu cara menjaga orisinil keilmuan. Contoh, orang Arab kelebihannya itu adalah menghafal. Dan itu memang sudah mentradisi. Memang orang Arab. Jazirah Arab. Contoh. Ada orang kemudian bisa mampu menghafal nama-namanya. Nama bapaknya, nama kakeknya, terusnya sampai. Ya. Itu tradisi. Itu tradisi kan? Tradisi menghafal. Dihafal. Ini contoh. Antum bisa nggak menyebutkan
orang tua antum? Sampai generasi ketiga. Oke, kita contoh nih. Antum namanya Hasri Pradana. Ya. Perdana. Ya. Bapak bin Sobari bin Abdullah Zaini. Abdullah Zaini bin. Nah itu 3 generasi. Nah itu. Coba nih saya kasih sampel. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Itu memiliki orang tua namanya Lamih. Ya. Lamih memiliki orang tua namanya Matusyalih. Matusyalih memiliki orang tua namanya Idris alaihi salatu wassalam. Idris memiliki orang tua namanya Yarid. Yarid memiliki orang tua namanya Mihal memiliki orang tua namanya Kinan memiliki orang tua namanya Anushi memiliki orang tua namanya siapa? Sis memiliki orang tua namanya Adam alaihi salatu wassalam. Itu orang bisa hafal 10 generasi. Ya loh Pak. Ya. Nah kelemahan kita itu adalah tidak mampu mengurutkan gitu loh. Ya. Orang dulu itu luar biasa. Makanya Quran itu salah satunya cara kemudian memberikan respon kepada manusia pada saat itu yang yang suka dengan syair diturunkan Quran. Karena gini Ustaz. Mereka tuh kemudian menggunakan akalnya menganggap bahwa kenapa harus pakai cara yang sulit kalau yang mudah ada. Oh, karena memang dia hafal sesuatu yang susah. Seperti sesuatu yang susah. Kemudian ya seperti burung beo. Mereka kemudian mengkerdilkan itu sebagai itu kan seperti burung beo. Kemudian dia tidak bisa kemudian menyambungkan dengan konteks gitu. Karena sesungguhnya Quran itu kemudian tadi kita mau bahas yang tadi bahwa kita akan berinteraksi dengan Quran karena Al-Quran sebagai the way of life, panduan hidup. Mereka menganggap seperti itu. Padahal sebenarnya sejatinya bisa ditulis gitu loh. Oke, nah ini bisa tulis, bisa dibaca. Bisa dibaca, betul. Sebenarnya gampang sih matahin argumentasi itu. Kalau seandainya antum sudah tidak ada referensi, nggak bisa nulis, nggak ada bahan tulis, elektronik semua sudah tidak ada, apa yang kamu pegang? Oke, nah ini yang ingin saya sampaikan, betul. Ini menarik sebenarnya. Sebutkan di referensi manapun, sebutkan satu saja kitab apapun itu, selain Al-Quran yang bisa dihafal, satu saja. Utuh dihafal, titik komanya. Satu. Yang kedua, sebutkan kitab mana, kitab suci mana yang kemudian itu kemudian terjaga dari zaman dahulu sampai sekarang. Sebutkan itu aja dulu. Sebelum kita memperlihatkan mukjizat Quran. Gak ada satupun manusia hari ini yang mampu menghafal Taurat. Kalau ada silakan tulis komentar di sini. Ada, tuliskan komentar. Kita umrohin. Tidak ada satupun orang menghafal Injil. Pendeta sehebat apapun. Titik komanya nggak ada. Dari A sampai Z. Satu-satunya kitab suci yang mampu dihafal itu Quran. Insya Allah. Mujizat yang kedua nih bisa kita lihat. Oleh siapa? Oleh orang Arab dan non-Arab. Coba kita lihat hari ini, banyak anak-anak kita bahkan belum balik udah hafal Quran. Dia tahu di mana letak dia berhenti, dia tahu di mana titik komanya di mana dan seterusnya. Ini menunjukkan Quran itulah mukjizat. Makanya dalam Quran itu Pasri, orang yang meragukan kebenaran Quran itu kemudian ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayatnya adalah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kamu datangkan, kalau kamu ragu kata Quran, kamu datangkan satu surah. Nggak bisa orang. Untuk membuat kalimat yang serupa dengan Quran itu nggak bisa. Makanya ayat pertama dalam surah Al-Baqarah itu kan, awal-awal itu dzalikal kitabul la raiba fihi. Keraguan itu harus dihilangkan dulu. Kalau ada orang meragukan Quran, walau harfan min kitabillah, bahwa kafir. Satu huruf aja dia kafir, dia kufur. Gitu lah. Nah ini menurut saya kemudian menarik sebenarnya Pak Sri, dan saya kira ini ada mukadimah untuk membuka percakapan dan diskusi kita di kemudian hari. Dan ini coba nanti kita buatkan format yang mungkin sedikit enjoy ya. Kalau saya lihat ini akademisi banget nih Pak Sri ya. Dan mungkin nanti. Tapi ya ditutup dulu Ustaz. Oh ditutup dulu gitu ya. Karena ini santai. Saya minta 2 pertanyaan lagi saja. Oke.
Afwan Ustaz. Iya, iya. Ini bukan tidak tazim, Tat. Siap. Justru ini ada rasa sayang Anda kan. Siap. Tat, gini. Tadi antum sampaikan bahwa Al-Quran itu turun berangsur untuk kemudian membuat mudah. Kemudian dapat dipahami. Artinya Quran itu apakah dibuat berangsur itu berdasarkan kejadian? Oke. Kalau misalkan berdasarkan kejadian, lantas bagaimana dengan ayat-ayat yang kemudian berisikan tentang kisah? Kisah-kisah zaman dahulu. Kemudian bagaimana kemudian Al-Quran berisikan suatu hal yang kemudian saat ini kita dapati dinamakan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Dalam Quran mungkin kita temui, ya kalau saya tidak salah redaksinya mungkin silakan di-refresh. Coba kamu perhatikan bagaimana burung terbang. Ada ayat itu ya. Kemudian bagaimana mengapakah sayap dan seterusnya. Itu kan sains ya, Sat. Iya. Oke. Itu gimana prosesnya, Sat? Oke. Pertanyaan sederhananya, apakah kemudian dari 114 surah, dari 6.632 ayat dan seterusnya, itu kemudian memiliki asbabun nuzul? Apakah semua memiliki asbabun nuzul atau tidak? Atau tidak? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak semua ayat dalam Quran itu memiliki asbabun nuzul. Oke. Ya. Jika tidak, maka pada saat apa itu diturunkan? Oke. Nah, Quran itu diturunkan dalam beberapa situasi. Ya. Ada yang memiliki asbabun nuzul. Contoh misalnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, misalnya ketika pulang dari salah satu istri beliau, kemudian ke rumah yang satu lagi, ada yang riwayat menyebutkan Aisyah atau Ummu Salamah. Kemudian para istri Nabi itu kemudian cemburu gitu ya, kemudian membuat sesuatu yang kemudian tidak mengenakan Nabi, maka surah At-Tahrim itu turun, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencoba menenangkan istri beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengharamkan atau tidak mau meminum madu lagi, ya, yang itu halal. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menyenangkan istri, karena di isi sebelumnya itu minum madu dan terasa aroma ya dari rumah sebelah gitu ya, bukan, cemburulah salah satu istri Nabi, kalau tidak Aisyah. Kemudian dengan itu Nabi mencoba untuk memberikan rayuan supaya kemudian tidak marah gitu. Maka kalau gitu saya kira-kira sederhananya, kalau gitu saya akan tidak minum madu lagi dan saya haramkan madu untukku. Kira-kira begitu. Asbabun nuzul, maka turun ayat itu, Pak. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, jangan pernah engkau haramkan apa yang telah engkau Allah halalkan padamu. Itu karena kejadian. Nah. Oke. Ada satu yang enggak kejadian. Misalnya Al-Fatihah itu kan enggak ada kejadian. Ya. Walaupun kemudian ada juga ulama yang mengaitkan. Ya. Misalnya kejadian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan orang kafir Quraisy di bukit Jabal Abi Qubaisy. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, ya, hai orang Quraisy, apabila saya mengatakan di belakang bukit Jabal Abi Qubaisy ini ada pasukan yang menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Ya tentu, kalau engkau adalah Al-Amin, engkau adalah orang paling terpercaya di muka bumi ini. Itu kata orang Quraisy saat itu. Oke, kalau gitu, ya, maka saya akan katakan, saya ini adalah Rasul yang diutus Allah, maka bersyahadatlah hari ini. Maka orang yang pertama kali kemudian ya merespon apa yang disampaikan Nabi itu apa? Abu Lahab. Ya. Mengatakan, celaka wahai Muhammad. Ya. Alihada jama'tana, apakah karena kalimat ini kamu mukul kami di Jabal Abi Qubaisy ini? Ya. Tuh. Maka itulah surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu maka saya selanaron dan seterusnya. Ya. Nah, ini bukti bahwa Quran itu ada yang memiliki memiliki asbab dan ada yang tidak memiliki asbab. Nah, terkait dengan
tadi pertanyaan bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran berkisah. Iya. Nah, perlu kemudian kita sampaikan bahwa kisah-kisah dalam Quran itu menggambarkan tiga waktu. Waktu di masa lalu, maksud yang terjadi zaman Nabi seperti perang Badar, perang Uhud, dan kisah di masa yang akan datang. Ya, present, past, dan future. Nah, itu itu kisah dalam Quran. Dan ingat, ternyata kisah dalam Quran itu ternyata banyak sekali. Mungkin kalau kita 30% dari Al-Quran itu sendiri. Ya, makanya kalau saya tuh menggambarkan, ini kan pertanyaan ini teman-teman semua ya, untuk kemudian menggenapi pemahaman teman-teman sebenarnya, untuk kemudian lebih relate terhadap Al-Quran, terhadap kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian logika itu disambung dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita kemudian memahami Al-Quran. Sebenarnya itu tujuan pertanyaan saya. Betul. Kalau saya menggambarkan di zaman Rasulullah, kemudian pada zaman sahabat lebih tepatnya, kalau kita bicara kisah itu kan kemudian pertanyaan adalah bagaimana kemudian Rasul tahu? Ya. Kalau present itu jawaban dari apa yang dialami, itu kemudian bisa relate. Gitu Ustaz. Terus bagaimana keadaan psikologinya ketika menjelaskan gambaran kisah yang akan datang? Bagaimana kemudian, atau bahkan belum tergambar saat itu gitu ya. Bagaimana kemudian dua samudra kemudian bertemu, kemudian terpisah dan tidak dapat disatukan dan seterusnya. Itu kan sains semua, Ustaz. Betul. Gimana kondisi psikologis saat itu para sahabat? Baik. Dan pertanyaan terakhirnya, Ustaz. Bagaimana kemudian sikap para sahabat menyikapi turunnya ayat Quran? Terhadap pertanyaan tadi. Kemudian, apakah setiap pertanyaan turunannya, setiap Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu, itu langsung dikabarkan kepada sahabat untuk dihafal atau dicatat, Ustaz? Oke. Dan gimana keadaannya pada saat 23 tahun itu belum digenapi, Ustaz? Belum tepat 23 tahun, kan masih terus berangsur. Iya. Artinya misalkan baru sepertiga atau setengah, bagaimana proses sahabat itu kemudian berinteraksi dengan Quran tersebut? Misalkan contoh, Ustaz, apakah diulang-ulang dalam sholatnya? Apakah kemudian dibahas terus kemudian dalam majelis dan seterusnya? Gimana sih, Ustaz? Oke. Nih, jadi Quran itu turun 23 tahun. Ya. Di Makkah dan Madinah, dan ada di antara. Nah, itu proses turunnya kemudian Nabi memanggil dan menjadikan beberapa sahabat itu kemudian sebagai penulis wahyu. Disebut dengan Katibul Wahyu. Di antara Zaid bin Sabit dan seterusnya. Nah, ini kemudian dikumpulkan semasa hidup Nabi dari Waraqah, dari kertas-kertas yang seadanya pada di batu-batuan, kemudian di kulit-kulit onta dan seterusnya. Itu kemudian dikumpulkan zaman Nabi SAW. Nah, baru kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar itu kemudian atas inisiasinya Umar bin Khattab, karena satu kejadian dan peristiwa, ya ketika perang kemudian ada sahabat-sahabat meninggal dunia, maka Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar untuk kemudian meminta jam'ul Quran, untuk dikumpulkan Quran itu. Walaupun kemudian ada perselisihan pandangan antara Abu Bakar dan Umar saat itu. Tapi dengan rasio dan logika, maka Abu Bakar menerima usulan Umar. Maka setelah itu dijadikan satu. Kalau ini kan setelah Rasul wafat. Setelah Rasul. Nah, ini dulu ya. Kemudian baru kemudian dikumpulkan jalan Abu Bakar. Abu Bakar memimpin 2 tahun. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia, maka diganti oleh Umar. Maka Quran di zamannya Abu Bakar dan Umar itu sama. Iya. Nggak sadar. Gitu. Nah, 10 tahun memimpin, baru kemudian di zaman Sayyidina Utsman. Ya, Utsman itulah kemudian ditulis ulang. Ya, sesuai dengan kaidah yang disepakati. Ya, baru kemudian di zaman Sayyidina Ali itu kemudian disempurnakan harokat dan seterusnya. Nah, sampai masa-masa berikutnya, sampai kita temukan Quran pada saat ini. Pertanyaannya, pada saat zaman sahabat sebelum kodifikasi. Oke, kodifikasi, betul. Sebelum dikodifikasi itu bagaimana sebenarnya proses, keadaan psikologinya, dan bagaimana cara menghafal, kemudian menjaga ini. Ketika Quran itu turun, ya, maka Nabi SAW memanggil sahabat, kamu tulis ayat ini setelah surat ini, sebelum surat ini.
Berarti langsung disusun. Langsung disusun oleh Jadi Nabi sallallahu alaihi ketika wasallam. misalkan surat Al-Alaq turun, Ya, langsung disuruh tulis dituliskan. oleh Nabi. Dan Langsung Nabi dituliskan. memerintahkan kamu Hanya tulis. kepada Iya, beberapa sahabat tadi. beberapa sahabat tadi. Nah, kamu tulis di ayat ini di surah ini, ayat ini di sini, surah ini sebelum ini dan setelah ini. Oh, langsung diberikan keterangan itu, Ustaz? Iya, itu ada keterangannya. Ini menunjukkan Nabi itu nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis Nabi itu. Iya. Karena disebut dengan ummi, Nabiil ummi. Iya. Seseorang yang nggak bisa baca tulis. Nah, lanjut. Itu dilakukan selama 23 tahun. Itu dipelihara oleh Nabi SAW, dan kemudian para sahabat itu dihafal oleh para sahabat ketika Nabi SAW mengajar kepada mereka. Nah, tentu dari banyaknya sahabat itu tidak semua sahabat hafal Quran, Pak. Iya. Tetapi kelebihannya orang Arab adalah menghafal, sehingga mudah kemudian bagi mereka untuk menghafal Quran. Nah, tentu ayat yang dihafal itu dijadikan sebagai rutinitas untuk dibaca. Seperti para ulama itu menyebutkan, dalam Quran itu kan jelas, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, antara orang yang tahajud itu maka dia kombinasikan dengan pembacaan Al-Quran yang panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa proses alamiah seorang hafid Quran itu tidak boleh dia meninggalkan qiyamul lail. Inilah yang akan menguatkan hafalan. Karena disitulah proses hafalan. Proses hafalan dan penguatan hafalan. Nah, maka nanti begini, ada penelitian bahwa sholat dengan Quran itu nggak boleh kemudian dipisahkan. Karena dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sholat dan Quran. Dan kapan-kapan ini kita bahas lah. Nah, ini saya kira pembahasan cukup panjang dan menarik, Pak, saya sebenarnya. Dan tentu seperti tadi sampaikan oleh Ustaz Mujadi bahwa membahas Quran itu nggak ada habisnya. Ya. Kemudian tentu ini adalah uraian singkat. Teman-teman jika ingin kemudian mendapati kesempurnaan kemudian dalam ilmu, silahkan kemudian membawa referensinya, kemudian mendalami referensinya, dan jangan lupa kemudian mempelajari Quran itu dengan cara ta'limu ta'lim. Kemudian jangan membacanya sendiri, kemudian boleh kemudian kita mencari referensi sebanyak-banyaknya, kemudian membacanya satu persatu, kemudian tapi pastikan untuk kemudian tetap menjaga tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk tradisi ta'limu ta'lim. Kalimat closing. Ni'matul Quran la ya'rifuha illa man dzaqaha. Bicara Quran tidak pernah akan habis-habisnya kecuali kita akan menyeberangi lautan Al-Quran. Siap. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan sahabat Circle Sejalan semua untuk membahas lebih dalam lagi bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Quran dan menggenapi keilmuan kita untuk kemudian memahami Quran sehingga kita bisa meresapi mukjizat atau miracle Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gitu, Ustaz. Syukran jazakallahu khair, Ustaz, atas ilmunya, pemaparan yang disampaikan. Semoga bermanfaat semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita tutup, kemudian balikan circle jalan, kita buka jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.